Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhan Rashmania dengan 3 digit yang terakhir 160. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam manajemen dan administrasi logistik. Topik ini penting untuk kita pahami karena kegiatan logistik sehari-harinya ternyata memiliki risiko kerja yang cukup tinggi baik di area gudang, transportasi maupun pada bagian administrasi. Apa itu K3 dalam bidang logistik? Pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan K3 dalam bidang logistik. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja pada seluruh aktivitas logistik. Aktivitas logistik sendiri mencakup banyak hal, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan di gudang, pengelolaan stok, hingga distribusi dan pengiriman ke konsumen. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda. Menurut Prasetyo dan Widyaningrum, penerapan K3 tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya risiko operasional. Artinya, ketika K3 diterapkan, perusahaan bisa mengurangi kerugian akibat kecelakaan, kerusakan barang, hingga keterlambatan pengiriman. Jadi, K3 dapat dikatakan sebagai bagian penting dari sistem logistik modern. Ruang lingkup K3 dalam manajemen logistik. Selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup K3 manajemen logistik. Pertama, gudang adalah K3 berkaitan penataan barang dan forklift atau basis rak serta sistem keluar barang. Kecil dalam penataan barang bisa berdampak besar dan berujung pada kecelakaan. Kedua adalah transportasi dan distribusi. Pada tahap ini, risiko muncul dari pengelolaan kendaraan, kondisi pengemudi rute perjalanan, serta pengaturan muatan. Perjalanan jarak jauh dan tekanan waktu membuat sektor ini sangat rawan pada kecelakaan. Ketiga adalah material handling, yaitu pembinaan barang baik secara manual maupun menggunakan alat bantu seperti forklift atau hand pallet. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, aktivitas ini bisa menyebabkan cedera otot dan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah keamanan aset serta risiko operasional, yaitu upaya melindungi barang dari kerusakan, kehilangan, dan gangguan operasi lainnya. Semua aspek ini harus dikelola secara terintegrasi melalui sistem K3 yang baik dan berkelanjutan. Bahaya kerja pada aktivitas gudang. Aktivitas gudang merupakan salah satu sumber kecelakaan terbesar di sektor logistik. Bahaya yang paling sering terjadi adalah barang jatuh dari rak yang tinggi. Hal ini biasanya disebabkan oleh penyusunan barang yang tidak rapi atau beban rak yang melebihi kapasitas. Selain itu, kecelakaan forklift juga sering terjadi, terutama karenanya ada titik buta dan letak gudang yang kurang aman. Operator forklift terkadang sulit melihat pekerja lain di sekitarnya. Bahaya lainnya adalah cedera pada punggung dan otot yang terjadi akibat mengangkat barang melebihi kemampuan fisik pekerja. Cedera ini biasanya bersifat jangka panjang dan dapat menurunkan produktivitas pekerja. Penerangan gudang yang kurang baik juga menjadi faktor risiko, karena pekerja kesulitan mengenali jalur yang aman. Berdasarkan Safety Warehouse, sekitar 40% kecelakaan di gudang disebabkan oleh kesalahan manusia yang muncul akibat kurangnya pelatihan keselamatan kerja. Bahaya kerja pada transportasi logistik. Selain gudang, risiko kerja juga sangat tinggi pada aktivitas transportasi logistik. Salah satu penyebab kecelakaan adalah kelelahan saat mengemudi. Menurut Jurnal Transportasi tahun 2020,
Kondisi ini menjadi penyebab sekitar 60% kecelakaan transportasi logistik. Tekanan target pengiriman sering membuat pengemudi memaksakan diri untuk terus menyetir tanpa istirahat yang cukup. Selain itu, kendaraan yang tidak layak jalan seperti aus atau lampu yang tidak berfungsi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada perjalanan jarak jauh. Muatan yang berlebihan atau penempatan muatan yang tidak tepat juga bisa membuat kendaraan kehilangan keseimbangan dan mudah terguling. Ditambah lagi dengan kondisi jalan yang buruk dan cuaca yang ekstrim. Strategi implementasi ketiga dalam logistik. Untuk mengurangi berbagai risiko tersebut, perusahaan logistik perlu menerapkan strategi ketiga yang menyeluruh. Pertama, perusahaan harus memberikan pelatihan ketiga secara rutin kepada pekerja gudang, operator forklift, dan pengemudi. Pelatihan ini sangat untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan kerja. Kedua, perusahaan perlu menyusun SOP bongkar muat yang jelas dan mudah dipahami, serta memastikan SOP tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Ketiga, ada tata letak gudang yang ergonomis. Harus diperhatikan agar pergerakan barang dan pekerja menjadi lebih efisien dan aman. Selain itu, pemisahan jalur forklift dan pejalan kaki juga perlu diterapkan dengan marka lantai, lampu keselamatan, hingga alarm peringatan. Dengan strategi ini, risiko dapat ditekan dan operasional logistik dapat berjalan lebih baik atau lebih optimal. Peran APD dalam ketiga logistik. Alat pelindung diri atau APD merupakan bagian penting dari penerapan ketiga di lingkungan logistik. Dalam keselamatan kerja, melindungi kepala dari cedera akibat barang jatuh. Sepatu keselamatan melindungi kaki dari benda tajam atau beban berat. Lampu reflektif membantu pekerja agar lebih mudah terlihat oleh operator forklift, terutama di area gudang, sedangkan sarung tangan berfungsi agar melindungi tangan sekaligus meningkatkan pegangan tangan saat mengangkat barang. Menurut Nugroho, penggunaan APD secara konsisten mampu menurunkan risiko cedera kerja hingga 45%. Kesimpulannya adalah ketiga memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen dan administrasi logistik. Penerapan ketiga tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketiga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja, mengurangi kerusakan barang, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Dengan adanya pelatihan berkelanjutan, komitmen manajemen, dan pemanfaatan teknologi, tantangan dalam penerapan ketiga dapat diatasi dengan baik. Demikian penjelasan mengenai ketiga dalam manajemen dan administrasi logistik. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman
dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.